Nah, sebenarnya Ustadz, pada usia berapa sih Ustadz kita itu sudah diperbolehkan untuk menikah, atau minimalnya berapa matangnya untuk seorang laki-laki itu berapa, untuk seorang perempuan itu berapa gitu Ustadz? Nah, itu untuk menikah baik itu laki-laki maupun perempuan dalam konsep syar'i itu adalah kalau mereka sudah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat markas dakwah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bersama kami di markas dakwah media. Kita udah lama ya Ustadz tidak upload video lagi, tidak mengisi podcast tentang ya tanya jawab seputar mungkin rumah tangga dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Ustadz Hafid bisa lagi hadir bersama kami. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah usia produktif untuk menikah ya Ustadz. Ya, insyaallah. Sebelumnya gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik ya, khair, sehat insyaallah. Udah lama nih Ustadz kita nggak berjumpa. Iya. Alhamdulillah. Punya kesibukan masing-masing ya. Iya, insyaallah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Sebelumnya ini Ustadz, pertanyaan yang ingin kita tanyakan, sebenarnya kan pernikahan itu ibadah yang paling lama yang akan kita jalani ya Ustadz. Iya. Jadi ada perlunya kita itu mempelajari ilmu pernikahan, karena ya kita nggak bisa asalan menikah gitu. Kita tidak bisa langsung saya udah pengen nikah, udahlah umur berapapun saya saya menikah. Nah, sebenarnya Ustadz, pada usia berapa sih Ustadz kita itu sudah diperbolehkan untuk menikah, atau minimalnya berapa matangnya untuk seorang laki-laki itu berapa, untuk seorang perempuan itu berapa gitu Ustadz? Nah, jazakallahu khair atas waktunya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat markas dakwah rahimakumullah, insyaallah ya kita akan mengkaji terkait dengan usia produktif untuk menikah ya. Sebagaimana tadi yang ditanyakan bahwa di mana pernikahan itu adalah satu ibadah yang paling lama ya. Jadi diupayakan kan dari akad sampai ya dipisahkan oleh Allah ya, sampai meninggal, istilahnya seperti itu gitu. Nah, di mana kadang kita mendapati perkara ini ya, terutama juga mungkin di hari-hari kita ini ya, di mana munculnya orang-orang yang memiliki keinginan untuk menikah gitu. Tapi kadang kalau mungkin dilihat dari usia dari umur itu masih relatif muda gitu kan ya, kemudian yang mungkin juga masih sekolah ya, kebutuhan itu masih ditanggung orang tua dan seterusnya. Nah, ini sehingganya seperti apa terkait dengan hal ini? Artinya pentingnya juga kita untuk mengetahui secara konsep syariat itu seperti apa gitu, sehingga kita tidak terjerumus kepada satu bentuk pelanggaran, dan begitu juga ya nanti kita punya panduan gitu. Artinya yang bisa jadi nanti karena kita mengikuti kebiasaan masyarakat yang mungkin kalau di kita itu kadang ya di usia-usia 25 kan itu ya, di usia-usia 25 baru kemudian ini usia layak, usia cocok untuk menikah gitu ya. Karena seperti di negara kita sendiri untuk usia bahwa mereka sudah boleh untuk menikah dan nanti mendapatkan surat nikah itu kalau tidak salah minimal di umur 19 tahun gitu. Nah, pemirsa markas dakwah rahimakumullah, coba akan kita lihatnya. Jadi kalau kita akan lihat ini, pertama kan kita kaji usia boleh untuk menikah gitu, yang dikaji di dalam syariat, dikaji di dalam Islam ya. Kita akan melihat sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6 ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum ya. Wabtalul yatama, ujilah mereka anak-anak yatim itu
hatta idza balagun nikah, sampai mereka itu masa di usia menikah. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi kalau kamu sudah merasa melihat adanya kemampuan anak-anak yatim itu untuk mengelola harta mereka, ya, memanajemen harta mereka, ya, dari kedewasaan mereka, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah harta mereka kepada mereka yang nanti mereka bisa untuk mengelola dari harta mereka sendiri. Tapi kalau belum bisa itu, maka ya tahan harta mereka, ya kamu simpan dulu, kamu tahan, ya, karena takut nanti akan menimbulkan kerusakan, ya, menimbulkan kerusakan itu baik nanti dia akan idaatul mal, ya, membuang-buang harta, itu kan, membelanjakan kepada hal yang mungkin tidak penting, tidak perlu, dan seterusnya. Nah, kita kalau lihat pada ayat ini, ya, jadi hatta idza balagun nikah, nanti dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu disebutkan adalah, ya, yaitu sampai di usia balik, gitu, ya, yaitu buluh, ya. Jadi berikanlah harta anak-anak yatim itu kepada mereka sampai di mana mereka sudah usia menikah, artinya adalah usia balik, ya. Nah, berarti kalau kita akan lihat, ya, sudah bolehnya seorang itu untuk menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam konsep syar'i itu adalah kalau mereka sudah balik, itu, ya. Meskipun nanti kalau kita akan lihat terkait dengan individu masing-masing, usia balik itu masing-masing berbeda, ya, bisa terpengaruh karena hormon, ya, juga bisa artinya terpengaruh karena lingkungan, gitu. Karena nanti tolak ukur balik bagi seorang wanita adalah dengan mereka haid, gitu kan. Nah, kalau seorang laki-laki adalah ketika mereka sudah mimpi basah. Nah, maka keterkaitan dengan hal ini antara satu dengan yang lain itu adanya perbedaan, gitu. Nah, maka kalau kita akan lihat, berarti di usia sudah bolehnya untuk menikah, ya, itu adalah ketika mereka hatta idza balaghu nikah, yang dimaksud adalah kalau mereka sudah masuk di usia baligh. Yang kurang lebih kalau di kita mayoritas ya sekitar di umur 15-an tahun, gitu. Ya, di usia umur 15-an tahun, ya, mereka sudah boleh untuk menikah, itu. Nah, hanya saja nanti kan kita perlu melihat diantaranya juga nanti dari beberapa sisi, ya, dari beberapa sisi, dari beberapa faktor yang tentunya harapannya nanti tidak terlalu, karena kita punya konsep, kita punya panduan, ya, kalaupun sumpamanya tidak segera di usia balik itu, ya setidaknya nggak begitu jauh, itu kan, yang juga tidak begitu setelah masa balik kemudian buru-buru untuk menikah, yang karena bisa jadi kematangan, kemudian kedewasaan itu ternyata bisa jadi belum muncul, gitu. Karena nanti artinya pentingnya juga kita untuk produktivitas umur, kan begitu. Karena bisa jadi ada yang sebetulnya mungkin di usia 15 tahun sudah balik, ternyata santai sampai menikahnya di usia 30. Kan itu ada 15 tahun yang seolah-olah kurang produktif, gitu. Kurang produktif kaitannya dengan mungkin seharusnya sudah punya anak sekian, gitu kan. Kemudian sudah matang, karena dengan berumah tangga itu dia akan semakin dengan kondisi maka dia akan dicerdaskan, akan dipandaikan, seperti itu. Nah, jadi kalau kita akan melihat dari faktor usia yang memang sudah boleh untuk menikah itu adalah pada masa ketika sudah balik. Mungkin seperti itu. Baik, wallahu a'lam. Jazakumullah. Baik, Ya. sahabat Markas Dakwah sekalian, tadi telah dijelaskan oleh beliau bahwasanya usia sudah diperbolehkannya menikah itu ketika sudah usia balik, ya Ustaz. Yeah. Tapi perlu ada yang diperhatikan lagi, yaitu sudah mampu sepenuhnya apa belum. Kemudian Ustaz, kalau di dalam hadis itu kan man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nah, barang siapa yang di antara kalian sudah mampu untuk menikah, ya menikahlah, gitu ya. Nah, catatan mampunya itu seperti apa Ustaz? Apakah harus mungkin punya rumah dulu, punya penghasilan tetap, atau dan lain sebagainya, itu seperti apa Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi memang kita mendapati hadis, ya, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarus sabab man istata'u aminkumul ba'a falyatazawwaj.
fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul farj wa man lam yastati fa alaihi bisaum fa innahu lahu wija. Di mana Rasulullah mengatakan bahwa sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup untuk ba'ah, ya, maka menikahlah, ya. Karena itu akan lebih, ya, bisa untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum bisa untuk menikah, maka apa? Fa alaihi bisaum, maka hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija. Karena dengan puasa itu mudah-mudahan dapat menjadi benteng, ya, dapat menjadi protek, ya, agar seorang tidak terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan ba'ah, ya, jadi para ulama memang berselisih pendapat, tapi kita mendapati penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa ba'ah itu dominan ada pada dua hal. Itu ba'ah itu dominan ada pada dua hal. Yang pertama adalah kaitan dengan kemampuan mereka untuk kemampuan dan pemahaman terkait dengan untuk berhubungan suami istri. Nah, itu arti ba'ah, ya, diantaranya seperti itu. Kemudian arti yang kedua, ba'ah itu adalah adanya kemampuan untuk mencukupi, gitu, untuk mencukupi daripada kebutuhan keluarga itu. Jadi adanya kemampuan untuk, ya, memberikan maisah kehidupan itu. Karena, ya, bagaimana ketika nanti sudah berkeluarga, berumah tangga, ternyata tidak bisa, itu kan, ya, ternyata dia masih banyak mainnya, gitu kan, masih banyak kumpul dengan teman-temannya yang mungkin masih muda, yang belum menikah, ya, yang sehingga ternyata istrinya, ya, itu kekurangan, istrinya tidak dipenuhi, yang padahal mungkin pada standar kebutuhan yang pokok, gitu, itu pun tidak terpenuhi. Maka makna ba'ah itu pada perkara ini. Jadi apakah itu harus kemudian dengan pekerjaan yang tetap? Ya, tidak harus sebetulnya, tapi ketika seperti itu lebih baik, gitu. Yang jelas adalah adanya aktivitas untuk mengais rezeki, ya, ma'isyah yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Apakah juga kemudian harus memiliki rumah sendiri? Ya, juga tidak harus seperti itu, begitu. Yang ketika mungkin harus mengontrak dulu atau harus tinggal di mana dulu, itu tidak ada masalah, gitu. Yang penting kewajiban bagi seorang suami adalah untuk menutup, ya, aurat bagi istri dan anak-anaknya nanti, gitu. Nah, maka ketika dua perkara ini terpenuhi, yang mayoritas para ulama mengartikan bahwa ba'ah itu pada dua hal ini, yaitu adanya pengetahuan dan kemampuan dia untuk kemudian berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua adalah, ya, ba'ah itu artinya adalah memiliki kecakapan, kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin begitu. Wallahu alam. Baik, Ustadz, tadi kan kita sudah membicarakan dari sudut pandang pria, Ustadz, ya, laki-laki. Nah, tadi udah diberitahu kalau usia untuk menikah itu ketika sudah balik, kemudian ba'ahnya itu tentang kesiapan dalam pernikahan sendiri dari segi ilmu, dan ya itu tadi bisa mencukupi nafkah untuk istri dan anaknya. Nah, sekarang kalau kita ambil dari sudut pandang dari pihak wanitanya nih, Ustaz. Wanita itu yang sebenarnya harus dipersiapkan apa aja, Ustaz, untuk menyambut pernikahan, gitu. Seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kalau kita lihat tadi, ya, dari sisi usia kemudian ba'ah, itu kan ada beberapa poin yang memang untuk laki dan perempuan, gitu. Ya, hanya saja nanti ada poin yang itu tidak keterkaitan dengan perempuan, kaitan dengan kemampuan untuk ma'isyah, kan, gitu, ya. Karena kan seorang wanita tidak adanya kewajiban, gitu. Kalau dalam konteks kaitan tadi bahwa usia minimal menikah itu adalah usia balik, dan itu adalah di usia balik, kan itu bisa untuk laki maupun perempuan, ada tanda-tandanya, gitu. Kemudian kaitan dengan ba'ah tadi bahwa kemampuan atau pemahaman terkait dengan
hubungan suami istri, dan itu juga kan bisa diketahui juga oleh seorang wanita gitu. Pemahaman mereka juga terkait dengan persoalan ini. Adapun tadi kaitan dengan kemampuan untuk mencari maisha, kemudian kesiapan, itu kan sebetulnya lebih kepada laki-laki gitu. Nah, adapun perempuan tidak masuk dalam kategori ini karena artinya ya perempuan tidak ada kewajiban untuk mencari maisha, bahwa maisha itu adalah kewajiban bagi seorang laki-laki atau seorang suami. Nah, pemirsa Markas Dakwah rahimakumullah, artinya terkait dengan hal ini tentunya adalah nanti untuk seorang wanita ketika terpenuhi dari perkara tadi sebetulnya sudah masuk dalam kategori kebolehan mereka untuk menikah. Nah, hanya saja nanti ya perlu ada mungkin kesiapan ya dan kesungguhan dia ya untuk melatih dirinya gitu, untuk melatih dirinya ya, baik melatih dirinya itu artinya adalah dalam konsep kedewasaan dia gitu, untuk kedewasaannya ya. Jadi ya bisa dipersiapkan karena nanti akan menjadi berbagi peran kan gitu ya, berbagi peran, maka setidaknya dia sudah mempersiapkan diri bagaimana bisa untuk mengurus rumah gitu kan, menyuci pakaian, kemudian mungkin memasak gitu ya. Nah, ini hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan. Nanti dia bisa mungkin tanya kan kepada saudaranya, kepada orang tuanya ya. Ini sebetulnya lebih kepada bekal-bekal daripada kesiapan yang nanti akan untuk dia miliki ketika nanti setelah dia untuk menikah, karena tadi dengan berbagi peran tadi itu. Jadi jangan sampai nanti suaminya keluar maisha, dia di rumah bingung gitu kan, mau ngapain ini itu. Nah, ini menjadi satu persoalan, maka sehingganya perlu sebetulnya untuk dipersiapkan itu. Artinya kesiapan, nanti ketaatan saya akan sudah berpindah, yang dulu kepada orang tua sekarang sudah kepada suami gitu, yang mungkin kita akan bahasa kita mungkin akan bermanja-manja. Dulu ketika kita ada orang tua mungkin kita akan lebih mudah dan orang tua ngerti kita. Nah, nanti ini kita akan menikah gitu kan, nanti dengan suami belum tentu suami adalah seperti ketika kita sama orang tua kan begitu. Nah, ini banyak hal dan itu ya perlu untuk dipersiapkan ya. Nah, diantaranya kita perlu untuk memahami bahwa lain orang ya, lain pemikiran, lain sikap ya, lain kebijakan dan seterusnya. Nah, ini juga yang untuk dipahami oleh para wanita sehingga nanti tidak kaget gitu. Ini sama-sama laki-laki, suami laki, bapaknya laki, tapi kok beda gitu kan. Ketika dia mungkin bermanja-manja akan berbeda. Nah, mungkin lebih nanti untuk mempersiapkan daripada kedewasaan dari seorang wanita ya. Sebenarnya tidak begitu kaitan dengan umur ya. Kalau dia memiliki kecakapan, kemampuan untuk segera mendewasakan diri ya, mengkaji, mendalami ya, maka insya Allah ya dia akan cepat dalam kondisi kedewasaan meskipun mungkin umurnya masih relatif muda. Mungkin begitu, wallahu a'lam. Baik Ustaz, berarti ilmu itu penting banget Tat ya. Mau pernikahan sebelum menikah itu penting, biar ketika kita sudah menikah nggak asal menjalani hidup seenak kita gitu. Ya, karena kan kita juga hidup itu harus menjalaninya sesuai dengan aturan Islam. Ya, baik Ustaz, ini pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya apa sih Ustaz faidahnya ketika seseorang itu udah mampu menikah, itu dianjurkan untuk segera menikah? Ya. Faidahnya apa aja Ustaz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma. Ada satu hal yang disampaikan oleh Dr. Shalih bin Fauzan rahimahullahu taala yang beliau menyebutkan kaitan dengan faidah untuk nikah muda gitu ya. Nikah dini gitu. Yang pertama adalah di sini disebutkan ada dua. Yang pertama adalah hati semakin tenang dan sejuk dengan adanya istri dan anak. Ya, jadi hati akan semakin tenang, hati akan semakin sejuk dengan adanya pasangan, dan ketika itu Allah takdirkan kita segera diberikan keturunan oleh Allah. Ya, jadi itu pasti itu akan mendapatkan ketenangan. Ya, akan mendapatkan ketenangan karena diantaranya dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 itu pun tujuannya menikah itu adalah litaskunu ilaiha, itu untuk agar kamu sakinah bersamanya ya, ketenangan, ketentraman itu.
Nah, itu menjadi satu kepastian ketika kita menikah nanti. Itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menyegerakan diri untuk menikah adalah ya kita sudah ikut andil terhadap umat ini ya untuk memperbanyak sawadul a'dham. Jadi memperbanyak daripada komunitas Islam. Itu, memperbanyak daripada komunitas Islam. Karena yang bisa jadi artinya ketika kita menikah ya di usia 30, di usia 25, di usia 20, di usia 18 tahun, itu mungkin kan nanti akan berbeda gitu ya, akan berbeda ya. Maka semakin mudanya kita untuk menikah, maka artinya masa produktif kita itu akan semakin banyak gitu ya. Jadi kan contoh seorang wanita kalau mungkin dia menikah di umur 30, sedangkan menopausnya itu nanti mungkin di umur 45, kan berarti cuman tinggal ada 15 tahun gitu. Nah, 15 tahun itu nanti akan cuman punya anak berapa? Apalagi nanti tidak maksimal lagi kan, artinya mungkin dengan jarak yang cukup jauh, jadi cuman punya anak berapa. Berbeda dengan ketika dia sudah di usia 20 tahun sudah menikah, usia 18 tahun dia sudah menikah. Nah, itu nanti akan memiliki tentunya kondisi yang berbeda ya. Mungkin seperti itu. Dan terakhir mungkin saya sekaligus ini untuk ringkasan ya, saya berikan ringkasan agar nanti artinya kita bisa berlaku adil gitu. Jadi tidak kalau begini berarti setelah balik langsung segera menikah yuk, kan begitu. Artinya kan tidak seperti itu. Nah, maka saya berikan ringkasan dengan 3 ringkasan. Yang pertama, usia muda menikah itu baik dalam rangka apa? Keproduktivitasan umur. Tadi semakin kita bisa semakin muda menikah, maka masa produktif kita untuk memiliki keturunan, memiliki anak itu masih kemudian relatif banyak. Kemudian yang kedua ya tentunya bahwa kita harus ba'ah ya, dalam 2 arti yang disebutkan oleh banyak para ulama, diantaranya oleh Imam An-Nawawi, bahwa makna yang pertama adalah ya pemahaman, pengetahuan dan kesanggupan dalam untuk ya berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua kemampuan ya di dalam mencari maisha, untuk kesiapan sebagai seorang laki-laki mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya nanti. Kemudian bekal yang ketiga adalah bekal ilmu din ya, bekal ilmu din ya, terutama tentang masalah rumah tangga. Jadi tidak sembarang yang nanti kita belum punya ilmunya ya, ternyata banyak hal gitu kan yang kita temui nanti di dalam rumah tangga gitu, problem-problem ya banyak. Bagaimana ketika mungkin nanti mendapati istri yang suka ngambek, istri yang masih kemudian suka ngerengek, istri yang mungkin masih pingin minta terus pulang ke orang tuanya dan seterusnya. Ini perlu kita bekal-bekal ya untuk perkara seperti itu. Terutama adalah tentunya kelapangan dada kita yang semakin luas. Artinya seperti itu ya, karena semakin luasnya dada kita, kelapangan kita, maka ada masalah-masalah itu akan menjadi kecil. Itu seperti ketika kita melihat samudra yang cukup begitu luas, ketika ada apa di tengah laut atau di apa, itu kan nggak begitu terlihat atau kelihatan kecil itu. Tapi kalau kita dengan sudut pandang yang pendek, maka persoalan-persoalan kadang kecil bisa nampak terlalu besar, padahal itu adalah permasalahan-permasalahan yang sepele. Dan ini sangat penting sekali nanti, terutama bekal bagi seorang suami, seorang laki-laki ya, untuk memiliki kepandaian bagaimana untuk mengelola hati ya, agar bisa memiliki kesiapan yang paripurna dalam mendampingi seorang wanita. Karena ya begitulah wanita, memang artinya bahwa dengan kondisi yang disebut oleh Rasulullah yang akalnya lemah gitu kan, yang kemudian juga banyak ada waktu-waktu mereka libur untuk ibadah dan seterusnya. Nah, ini juga diantaranya mempengaruhi kita sebagai seorang laki-laki harus lebih dewasa dari mereka ya. Kita harus lebih memiliki ilmu, bekal ya, untuk bagaimana mendampingi para wanita. Mungkin seperti itu, wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Amin. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat bermanfaat untuk umat sekalian. Amin, insyaallah. Diri kami pribadi. Baik sahabat Markas Dakwah sekalian, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, jangan lupa terus dukung channel kami
like, subscribe, dan komen pertanyaan-pertanyaan kalian yang insya Allah akan kita bahas pada video-video berikutnya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.